Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Marlin dan teman-teman dimanapun berada. Yang pertama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Said Ramadan, seorang mahasiswa informatika Universitas Jana Badra dengan nomor induk 1833015 dan teman Saya Muhammad Doni Oktavianto, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Jana Badra dengan nomor induk mahasiswa 1833011. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang proyek akhir dari mata kuliah praktikum metode numerik yang diampu oleh Ibu Marlin yang berjudul Implementasi Penyelesaian Sistem Persamaan Linear dengan Metode Gauss-Jordan di Industri Pasir Semen CV Marga Jaya. Maka untuk penjelasan dari alur sistemnya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Doni Oktavianto. Silakan Mas Doni. Untuk yang pertama, tampilan awal dari aplikasi yang kami buat adalah seperti ini, bisa diakses pada URL janabadra.online/magnum. Nah, untuk tampilan awalnya sendiri itu berupa company profile CV Marga Jaya, yang dimana CV Marga Jaya sendiri adalah industri pasir semen yang mencetak bis beton, batako, kanstin, dan lain sebagainya. Nah, untuk perhitungan SPL Gauss-Jordan-nya itu seperti berikut. Dan ini untuk tampilan untuk login di admin, kita masukkan untuk username-nya, dan untuk passwordnya kita juga inputkan di sini. Lanjut tekan tombol sign in. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika admin sudah berhasil login. Nah, di sini ada menu welcome, data utama, SPL Gauss-Jordan, user manual, dan tentang atau about. Untuk yang pertama mungkin dari menu data utama adalah bahan baku. Jika kita klik di menu bahan baku, akan tampil tabel bahan baku sebagai berikut. Nah, berikut adalah untuk tampilan tabel bahan baku. Nah, untuk bahan baku yang pertama adalah pasir, dan yang kedua adalah semen, dan yang ketiga adalah kerikil. Nah, di sini kita bisa menambahkan bahan baku sesuai bahan baku barang yang ingin kita buat, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah di menu barang jadi. Nah, di menu barang jadi ini bisa kita lihat ada barang produksi. Nah, di sini untuk penelitian yang kami ambil adalah batako press, kanstin, dan bis beton. Nah, di sini kita juga bisa menginputkan untuk barang produksi yang lain. Nah, untuk selanjutnya adalah menu di SPL Gauss-Jordan. Nah, di menu SPL Gauss-Jordan ini adalah perhitungan persamaan linear sesuai penelitian kami di CV Marga Jaya. Untuk persamaan yang pertama, kita inputkan pasir sejumlah 1.200 meter kubik dan 1.900 sak semen dan kerikil 3.600 meter kubik. Jika kita klik perhitungan dengan Gauss-Jordan, maka akan otomatis menghitung sesuai persamaan linear yang ada di samping kanan di sini. Nah, bisa kita lihat di hasil produksi dengan bahan baku pasir sejumlah 1.200 meter kubik dan semen sejumlah 1.900 sak dan kerikil atau split sebanyak 3.600 meter kubik menghasilkan batako press yaitu 99 piece dan kanstin 75 piece
dan bis beton sejumlah 85 bis. Nah, untuk menu selanjutnya adalah user manual. Nah, untuk user manual di sini sendiri itu merupakan cara untuk menggunakan aplikasi ini yang sudah kita buat dengan tampilan HTML atau PDF yang akan muncul pada browser kita. Nah, jika kita menggunakan download manager akan muncul tampilan download seperti yang ada di layar di sini. Nah, untuk selanjutnya adalah menu tentang atau about yang ada di paling bawah di sini. Nah, pada menu about yang paling bawah di sini adalah menjelaskan tentang profil dosen pembimbing kita, yaitu Ibu Yumarlin selaku dosen mata kuliah metode numerik. Terus selanjutnya ada Mas Said Ramadan dan saya sendiri Muhammad Doni Oktavianto. Dan di sini juga dijelaskan tentang aplikasi aljabar linear, pengertian tentang Gauss-Jordan, dan implementasi aplikasi Gauss-Jordan. Nah, untuk selanjutnya mungkin penjelasan coding program dari teman saya, yaitu Mas Said Ramadan, yang akan dijelaskan berikut ini. Baik, jadi untuk arsitektur pembuatan sistemnya sendiri, kami menggunakan sebuah framework yaitu Codeigniter. Dia adalah framework dengan bahasa pemrograman PHP. Dan untuk database-nya sendiri kami menggunakan MySQL. Jadi dia bersifat web based dan bisa diakses dari mana saja. Algoritma utama dari penghitungan Gauss-Jordan ada di controller, namanya controller fungsi penghitung, yaitu hitung Gauss. Di sini saya memasukkan matrik yang sudah kita masukkan tadi. Matrik awal itu sebagai variabel A, kemudian dia akan di grouping beberapa kali sehingga nanti membentuk matrik akhir yang akan menjadi hasil daripada penghitungan barang produksi. Jadi untuk algoritma penghitungannya sendiri adalah yang pertama kita masukkan matrik A dan vektor B. Matrik A saya sebut matrik A dan vektor B yang sudah kita masukkan tadi, yakni bahan stok, dia adalah vektor B. Kemudian matrik A adalah persamaannya, kita jadikan satu menjadi sebuah augmented matrik yang dinamakan $A. Kemudian untuk baris ke I, di mana I kurang dari N sendiri adalah jumlah dari matrik, jumlah row dari matrik A. Dia adalah 3 yang kita masukkan tadi. Selama I kurang dari 3, maka dia akan terus loop. Kemudian diperhatikan apakah $A, matrik A, indeks ke I, bagian ke I sama dengan 0. Apabila ya, maka kemudian ditukar baris ke I dengan baris ke I plus K kurang dari N, di mana A, I dan K plus K tidak sama dengan 0 bila tidak ada perhitungan, bila tidak ada berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan dan proses dihentikan dengan tanpa penyelesaian. Ini apabila input stock atau matrik persamaan yang kita masukkan tidak valid. Kemudian jika tidak, maka jadikan nilai diagonalnya menjadi 1 untuk setiap kolom. Jadi nanti matrik yang diinginkan terakhir adalah 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Kemudian dia akan terus di loop hingga menjadi vektor tersebut, matrik tersebut. Apabila dia sudah
terakhir dia akan di loop kembali, dia akan melakukan iterasi. Loop itu adalah iterasi kembali hingga menjadi nilai akhir dari barang produksi. Itu adalah untuk coding dari algoritma penghitungannya. Sementara untuk menu-menu yang tadi kita lihat ada di folder page ini, semuanya kita buat menggunakan arsitektur dari CodeIgniter. Jadi sistem ini kita bangun dengan dinamis, yakni nanti ketika CV Marga Jaya membutuhkan lebih dari 3 variabel ataupun lebih dari 3 persamaan, lebih dari 3 bahan baku, maka dia akan secara dinamis bisa ditambahkan sampai dengan bisa sampai 9 atau 9 kali 9. Jadi sistem ini memang kita bangun dengan dinamis sehingga bisa dikembangkan. Baik, demikian penjelasan sistem yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bu Yumarlin atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kami, ilmu yang sudah kami terima selama 1 semester ke belakang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.